Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Adek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Kak. Baiklah, perkenalkan nama saya Jihan Sisabilah. Saya mahasiswi psikologi Universitas Islam Riau. Yang dimana saya di sini untuk memenuhi tugas kuliah di mata kuliah wawancara dan praktikum. Jadi benar dengan Ade Afifah Syafira? Benar, Kak. Umurnya berapa, Dek? 15 tahun, Kak. Kelas berapa sekarang? Kelas 3 mau naik kelas 1 SMA. Wah, lagi tingkat-tingkatnya ujian ya, semangat ujian. Terima kasih, Kak. Baiklah, jadi di sini saya meminta waktunya Adik sebentar untuk kakak wawancarain. Iya, Kak. Baiklah, jadi di sini kakak punya kontrak persetujuan yang mana Adik setuju untuk saya wawancarain. Baiklah, Iya, Kak. boleh Adik tanda tanganin. Tanda tangannya di sini, Kak. Ya, benar di bawah. Enggak. Terima kasih. Sama. Jadi sebelumnya kita memulai masuk ke pertanyaannya, saya izin untuk memvideokan proses wawancara kita ini, yang dimana untuk menghindari kesalahpahaman nantinya. Baik, Kak. Jadi pertanyaan pertama nih, nah, ketika kamu ingin mendapatkan nilai yang baik, apakah kamu belajar lebih tekun atau sudah berpuas diri sudah mendapatkan nilai yang baik? Belajar lebih tepat. Saya biasanya kalau mau dapat nilai yang baik, saya pelajari materi sebelumnya, saya catat, itu baru saya hafalin. Oh, baik. Terus bagaimana cara kamu belajar untuk mengulangi materi yang sudah diberikan oleh guru? Pertama, saya catat materi-materi penting yang kemarin dibahas sama guru. Saya pelajarin, saya baca-baca ulang sampai saya hafal sendiri. Terus yang kamu lakukan untuk membangkitkan semangat belajar sehingga bisa mencapai target kamu? Cari suasana baru, karena belajar itu harus dapat suasana gitu, Kak, baru bisa mau tekun belajarnya. Oh, baik. Jadi kalau di lingkungan itu tuh aja Kadang rasa jenuh, bosan gitu. oh, ada rasa jenuh juga. Oke, baik. Nah, bisa Adik ceritakan nih bagaimana, apakah kamu pernah terlambat mengumpulkan tugas? Pernah. Waktu itu saya emang kayaknya keburu waktu banget ngerjain tugas itu. Saya telat-telat nggak mau ngerjain gitu tugasnya. Terus apakah kamu merasa bersalah sudah terlambat atau tidak menyelesaikan tugas yang diberikan? Bersalah oleh guru? sampai nangis. Oke, terus apa yang kamu lakukan nih untuk mengatasi kesalahan kamu yang terlambat mengumpulkan tugas itu? Saya ngumpulinnya lebih duluan daripada teman-teman saya. Sebelum teman saya ngumpulin, saya udah ngumpul duluan. Baik. Selanjutnya, nah, apa sih akibat jika kamu lalai untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut? Saya biasanya jadi malas mau belajar. Kalau saya udah malas belajar tuh, saya jadi nggak mau belajar sama sekali. Sama sekali? Iya. Nah, menurut kamu nih yang kamu sering mengumpulkan tugas lebih awal, nah, pandangan kamu kepada teman-teman yang mungkin juga tidak menyelesaikan atau terlambat tugas, bagaimana pandangan kamu sama teman-teman sekelas? Mungkin bisa aja mereka tuh kepepet waktu atau enggak kayak senasib sama saya seperti yang dulu, nggak ngerjain tugas, makanya
telat ngumpulinnya. Baik. Jadi kamu tidak ada berpikiran yang kayak yang aneh gitu pada teman-teman kamu karena Enggak. tidak mengumpulkan tugas? Enggak. Nah, selama pembelajaran di sekolah, apakah guru-guru pernah sesekali memberikan reward gitu untuk membangkitkan semangat belajar kalian? Pernah. Alhamdulillah saya juga pernah dapat rewardnya. Wah, bagaimana perasaan adik setelah mendapatkan reward tersebut? Alhamdulillahnya perasaan saya senang. Saya selalu ceritain ke mama saya kayak apa pencapaian saya selama dapat di sekolah. Terus selama sudah kamu pernah mendapatkan reward itu, kamu merasa bangga atau kamu akan stuck di situ aja? Bangga banget. Bangga banget, alhamdulillah. Alhamdulillahnya. Terus, nah menurut kamu nih, apakah reward tersebut menjadi tergantungan atau tidak di dalam pembelajaran tersebut? Terkadang bikin anak-anak tergantung, kadang-kadang enggak. Soalnya kalau tergantung tuh anak-anak tuh cuma mau belajarnya tuh pas ada rewardnya. Tapi kalau yang enggaknya tuh anak-anak tuh jadi termotivasi untuk belajar gitu, Kak. Jadi menurut kamu bagaimana solusi yang terbaik dari hal tersebut? Solusi terbaiknya mungkin guru boleh sesekali ngasih reward tapi jangan keseringan, karena itu bentuk apresiasi dari apa yang anak dapat lakukan. Baik, jadi tidak boleh keseringan ya. Iya. Baru pertanyaan selanjutnya. Nah, kamu pasti punya pendirian, keyakinan diri sendiri. Nah, bagaimana sih kamu nih untuk meyakinkan diri sendiri yang selama ini kamu pegang agar tidak terpengaruhi oleh orang-orang sekitar? Cukup nge-cut off apa yang menurut orang itu salah, tapi menurut saya itu kadang benar. Enggak yang seperti mereka pikirkan. Saya tetap berpegang teguh pada pendirian saya, apa yang saya tanamkan sama diri saya, dan saya tetap lanjutkan apa yang saya yakini. Oke, sangat bagus banget pendirian kamu selama ini. Terima kasih, Kak. Pengalaman, apakah kamu punya pengalaman nih yang membuat kamu terpengaruhi dan cara kamu seperti apa menguatkan keyakinan diri kamu sendiri itu? Saya pernah punya pengalaman yang itu pas ulangan, orang-orang menjawab pada bilang jawabannya A, tapi menurut saya itu jawabannya C. Untuk nguatin keyakinan saya kan masih punya logika, jadi saya coba untuk pikir lagi dengan jawaban saya. Terus mengapa beberapa orang sulit melepaskan keyakinan mereka? Padahal itu punya bertentangan sama apa yang mereka lakuin. Mungkin karena seperti yang saya bilang tadi di awal, Kak, mereka punya pendirian teguh Pak sama keyakinan mereka sendiri masing-masing. Karena kalau orang udah percaya sama satu keyakinannya, pasti susah untuk percaya sama keyakinan lain. Baik, berarti berpegang teguh banget pendirian dia. Oke, terus bagaimana sih cara kamu untuk mengatasi kecemasan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan guru? Tetap tenang karena saya tetap berpikir positif. Tidak boleh dibawa netting juga, soalnya nanti kalau kayak netting itu nanti nilai saya terganggu. Berarti jika ada berpikiran negatif, apakah itu akan berpengaruh dengan tugas-tugas adik? Iya, berpengaruh, soalnya kan kayak main asal-asal aja gitu, Kak. Oke. Terus pastinya kamu pernah merasa bosan nih kan dalam pembelajaran tertentu. Nah, cara kamu bagaimana sih untuk memotivasi agar
tidak bosan dalam pembelajaran tertentu itu? Cari suasana baru dan ingat tujuan saya di awal. Tujuan saya kenapa saya mau belajar, kenapa saya mau ini, mau itu. Saya tetap berpegang teguh sama pendirian saya. Nah, coba ceritakan sedikit alasan adik tuh bosan dalam pembelajaran tertentu itu. Kadang pembelajaran tuh terlalu monoton, Kak, gurunya kurang berinisiatif untuk mengenal pelajaran. Siap tuh kurang penjelasan dari guru, membuat siswa tuh kadang bosan. Siap tuh nggak ada suasana baru juga, nggak ada reward atau apa gitu, apresiasi dari guru juga nggak ada. Oh, jadi kalau tidak ada suasana baru di kelas itu bakal bosan, tidak konsentrasi sama apa yang dijelaskan guru itu. Iya, sangat bosan, Kak. Oke. Terus selanjutnya, nah, apa yang kamu lakukan saat kamu tidak berani nih untuk menyampaikan pendapatmu sendiri di depan kelas-kelas? Saya coba pikir-pikirin ulang apa pendapat saya ini salah atau enggak, menyakiti perasaan orang lain. Nah, cara kamu untuk mengatasi jika ada teman sekelas nih yang menyangga atau tidak setuju dengan pendapat yang kamu utarakan tadi? Saya coba bertanya di mana letak ketidaksetujuannya dan di mana pro dan kontranya, Kak. Oke. Terus kayak mana kamu menanggapi masukan dan pendapat dari teman-teman yang berbeda pendapat dengan adik sendiri? Cukup ngehargain aja, soalnya setiap orang pasti punya pendapatnya masing-masing, nggak semua orang tuh sama pendapatnya, jadi ya udah cukup menghargai saja. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya, apa sih yang memotivasi kamu untuk tetap tekun menghadapi tugas yang mungkin menurut kamu nih sulit atau diatasin gitu? Motivasi saya memotivasi semoga dapat tugas yang saya susah dapatin ini tuh dapat nilai yang bagus. Makanya saya memotivasi diri saya tuh supaya rajin belajar. Terus menurut adik sendiri nih, apakah lingkungan atau dukungan sosial, nah contohnya seperti contohnya peran penting dari orang tua atau teman-teman lainnya yang mana membantu kamu tetap tekun dan menghadapi tugas itu? Iya, sangat berperan penting bagi kehidupan. Soalnya peran orang tua sama teman-teman dan pergaulan itu sangat bisa disatukan dengan pembelajaran. Bagaimana nih pendapat kamu jika punya teman yang mungkin bisa dibilang toksik ya, dan itu akan berpengaruh? Nah, bagaimana kamu mengatasinya itu? Nge-cut off teman saya itu, soalnya saya mikir ya udahlah nggak usah temenan sama dia, mungkin bisa kasih jarak dikit tanpa harus menyakitin perasaan dia. Itu alasannya kenapa? Karena kayak saya, Kak, misalnya kakak toksik, saya enggak, saya temenan sama kakak. Nah, saya cukup, oh kamu kakak, saya tahu kakak toksik aja tanpa saya harus ngejudge kakak. Apakah itu berpengaruh dengan motivasi belajar kamu atau bagaimana? Motivasi belajar, kalau teman toksik tuh kadang bisa ngaruh, Kak. Ngaruhnya itu mana tahu dia tuh nggak mau belajar, sedangkan saya tuh masih punya pendirian kalau saya tuh mau belajar. Bisa jadi gara-gara itu saya nggak mau belajar gara-gara berteman sama dia, jadi saya cukup menghindarinya aja. Oke. Terus, nah, pasti kamu setiap mengerjakan tugas pernah kelelahan, capek. Nah, bagaimana sih cara kamu untuk mengelola kelelahan itu atau kebosanan nih yang mungkin muncul saat menghadapi tugas yang panjang, yang banyak gitu? Kalau saya istirahat sejenak, cari dulu, saya cukup kalau saya capek, saya istirahatkan dulu, nanti saya cari kesibukan kayak atau makan atau minum atau main atau apa dulu bentar, itu baru saya lanjutin lagi. Baik, jika kamu mengepres diri sendiri untuk mengerjakan tugas itu, apa yang kamu rasakan? Atau
kamu bakal ngestak gitu pemikiran kamu, atau bagaimana yang kamu rasakan kalau jika kamu mengepres diri sendiri? Mungkin otak saya bakal ngestak tuh, saya kurang semangat gitu. Terus bagaimana kamu menanggapi jika ada teman yang menjauhi dengan alasan kamu tuh punya tugas tapi tidak memberikan tugas tersebut ke teman kamu tuh? Saya ya udah nggak apa-apa, soalnya itu bisa ganggu saya dalam kegiatan pembelajaran saya. Teman-teman kayak gitu tuh nggak diperluin juga sih Kak sebenarnya. Jadi cara kamu mengatasinya itu bagaimana? Cara saya mengatasinya mungkin cukup berteman tanpa harus ngasih tahu jawaban. Nah, jika hal itu terjadi nih, apakah kamu merasa bersalah kepada teman kamu tersebut? Mungkin manusia itu wajar Kak walau bersalah. Saya pernah bersalah juga karena nggak pernah ngasih jawaban teman saya. Mungkin ada rasa bersalah dikit. Terus apakah ada strategi atau tips nih yang adik miliki, yang dimana itu dapat membantu seseorang atau diri adik sendiri nih untuk mengelola atau mengatasi kesulitan ketika mengerjakan tugas sendiri? Pertama saya tengok contoh soal yang ada di buku. Kan biasanya di buku-buku tuh banyak tuh kan Kak contoh soal. Saya pelajarin, saya ambil rumusnya. Siap tuh kalau misalnya susah saya cari di internet kayak rumus-rumusnya gitu. Apakah adik tipe yang bisa belajar bareng kepada teman-teman, atau harus mengerjakan tugas itu dengan sendiri di keadaan sunyi? Keadaan sunyi Kak, soalnya kalau bareng-bareng tuh kurang konsentrasi. Oke, baik. Selanjutnya bisa kamu ceritakan sedikit nih saat kamu berinisiatif untuk mencari peluang pembelajaran baru, dari mana itu meningkatkan pengetahuan atau keterampilan kamu? Bisa diulangin lagi Kak? Oh, maaf, bisa kamu ceritakan sedikit nih pengalaman kamu saat kamu berinisiatif mencari peluang pembelajaran yang baru untuk meningkatkan pengetahuan atau keterampilan kamu sendiri? Saya bisa nyoba dari hal-hal kecil, kayak misalnya belajar. Biasanya kan saya belajar tuh ya udah saya dengerin penjelasan guru, atau enggak saya catat-catat gitu kan enggak. Saya bisa jadi nanti misalnya saya cari bareng teman, satu nanti saya ambil dari web-web orang gitu, saya pelajari gitu. Terus cara kamu mengikuti perkembangan terbaru di bidang atau area yang kamu inginkan itu seperti apa? Cara saya mungkin coba-coba aja dulu Kak. Coba-coba aja dulu dari hal-hal basic dalam kehidupan saya. Mana tahu nanti saya punya basic di situ, bisa jadi itu bisa jadi keterampilan saya. Bagaimana cara kamu nih mengatasi permasalahan seperti putus asa di saat tidak mengerjakan tugas? Saya kalau udah putus asa dalam nyari jawaban tuh, saya coba break dulu belajar. Saya cari kesenangan di lain, nanti pas saya udah mulai semangat nih Kak, saya pelajarin, saya cari rumus siapa soalnya pas saya balik tuh otak saya sudah fresh. Jadi lebih meningkat Iya, semangat. ya seperti itu. Nah, di saat kamu menghadapi kesulitan tersebut, nah langkah apa yang kamu lakukan untuk mengatasi itu agar kamu bisa mencapai tujuan tugas tersebut? Mencoba menenangkan diri dulu sejenak, satu baru saya pelajarin lagi ulang.
menurut kamu sendiri, apakah kamu cepat merasa puas dengan prestasi atau sesuatu yang kamu capai? Iya, saya cepat merasa puas. Kadang sampai nggak mau lagi ikutan. Oke, terus usaha kamu nih, bagaimana untuk mengembangkan lagi bakat yang kamu miliki sekarang? Usaha saya mungkin saya ikut lomba lagi, banyakin ikut lomba, banyakin perkuat nilai saya. Satu, saya banyakin relasi saya di pertemanan saya. Apakah kamu pernah merasa tidak yakin dengan kemampuan atau bakat yang kamu miliki ini untuk kamu tunjukkan ke banyak orang? Pernah. Contohnya kayak saya punya bakat menggambar, tapi saya masih kurang yakin kalau gambar saya itu sebagus itu. Nah, cara kamu mengatasi ketidakyakinan kamu terhadap keterampilan yang kamu tunjukkan kepada orang tuh bagaimana? Cara saya ngatasinnya mungkin saya nyoba gambar-gambar pas bareng mereka. Sabtu nanti saya tunjukin ke mereka. Nanti mungkin mereka ngasih saya apresiasi gitu, Pak. Terus, oke. Bagaimana sih kamu menangani kegagalan atau kesalahan dalam proses pembelajaran? Boleh diberikan contohnya? Boleh diulangi lagi? Oke, bagaimana kamu menangani suatu kegagalan atau kesalahan dalam proses belajar? Kayak contohnya seperti ini kayak saya dulu kelas 7 nilai saya anjlok kali. Nah, di situ saya kan ngerasa gagal gitu sampai nangis-nangis kan. Mungkin saya di kelas 8 saya kuatin nilai saya belajar lebih baik lagi. Kayak gitu, Kak. Oke. Nah, coba ceritakan sedikit tentang kamu yang dimana kamu menerima kritik yang bersifat membangun tentang kinerja akademik kamu. Mungkin ini guru saya pernah bilang sama saya, Afifah kok nilainya makin turun ya? Nah, semenjak saat itu saya tuh mulai naikin nilai saya. Soalnya guru aja udah berekspektasi lebih ke saya. Pasti saya bisa kalau sesuai dengan ekspektasi itu. Terus langkah yang kamu ambil untuk mempertahankan sikap tersebut itu bagaimana? Perkuat belajar, memperkuatkan prestasi saya di bidang yang saya suka, basic-basic saya apa aja, dan tunjukin ke orang-orang kalau saya tuh bisa dengan value saya. Baik, berarti semua punya Basicnya masing-masing. Oke, pasti ada akibat yang mana kita motivasi itu belajar meningkat atau menurun pastinya. Iya, pasti, Pak. Baik, sudah kita proses wawancaranya sudah di akhir dan Iya. mana pertanyaan-pertanyaannya sudah selesai. Iya. Kakak ucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktu dan memberikan informasi. Semoga informasi yang adik berikan bisa bermanfaat untuk saya sendiri dan teman-teman yang lainnya. Iya, Kak. Baiklah, terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.